Ini yang penting dicatat terlebih dahulu ya, bahwa Islam itu datang untuk memanusiakan manusia. Nah, dalam konteks memanusiakan manusia itulah kata Islam itu ya diambil dari kata damai, salam, shalom ya, itu satu akar kata, bahwa itu damai. Damai itu artinya apa? Bukan hanya tidak ada perang, tetapi di mana interaksi antar sesama manusia itu tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi, kekerasan untuk alasan apapun. Nah ini jadi dari situ dulu dipahami ya, bahwa dalam interaksi antar sesama manusia itu adalah bagaimana kita membangun damai. Damai itu sangat luas spektrumnya, bukan hanya tidak ada konflik atau tidak ada perang ya, tetapi juga interaksi antar manusia itu dipastikan tidak mengandung unsur-unsur dominasi. Jadi kita nggak boleh mendominasi atau ada pihak yang dominan dalam sebuah masyarakat, itu nggak boleh, itu nggak sehat. Ya, kalaupun ada pemimpin nggak boleh mendominasi ya, dia tetap harus menempatkan dirinya itu sebagai pemimpin, itu lebih pada mengayomi ya, memanusiakan sesama. Nah dalam konteks inilah Nabi Muhammad itu dalam banyak hadisnya itu mengingatkan bahwa ya innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahwa saya ini diutus untuk apa? Untuk mengedepankan ya akhlak-akhlak mulia. Jadi ujungnya agama itu adalah memanusiakan manusia dengan perilaku-perilaku yang santun, ya perilaku-perilaku yang kemudian kita kenal dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan penting juga ya dipahami di awal bahwa kehadiran Rasulullah Muhammad SAW itu juga dinyatakan secara eksplisit ya dalam sejumlah ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami, kata Tuhan, tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali hanya, jadi tujuannya itu adalah apa? Untuk membangun rahmatan ya lil alamin. Apa itu rahmatan? Membangun kemaslahatan yang tadi saya katakan, rahmat untuk siapa? Untuk semua makhluk. Jadi bukan hanya untuk manusia loh. Jadi Islam itu datang bukan hanya untuk kemaslahatan untuk sesama manusia, tetapi untuk semua makhluk ya di alam semesta ini. Nah dari itulah baru saya tarik, disitulah di dalam ketika kita bicara tentang rahmatan lil alamin itu, ya di dalamnya ya ada unsur-unsur bagaimana kita bersikap toleran, bagaimana kita di dalam interaksi antar sesama manusia, yang saya katakan tadi nggak ada unsur dominasi, nggak ada unsur diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Berarti di dalamnya itu kita harus toleran. Ya, toleran itu artinya bukan saja membiarkan orang itu apa adanya, tetapi juga ada engagement. Jadi toleran itu bukan berarti sekedar membiarkan, bukan, tetapi ada upaya untuk engagement, ada interaksi di mana kita saling membantu, saling mengasihi, saling berempati, ya saling ada solidaritas di dalamnya. Karena itu menurut saya toleransi itu sebuah ajaran yang amat penting, bahkan itu merupakan ruh ya di dalam interaksi di dalam sesama manusia yang diajarkan di dalam Islam. Terima kasih Prof. Musa. Jadi sebenarnya pandangan tentang toleransi menurut Islam itu sangat jelas ya, dari rujukannya Al-Quran dan juga pandangan dan hidup Nabi Muhammad ya. Yang saya mau tanyakan lagi itu, apakah memang dengan demikian bahwa pandangan-pandangan toleransi agama-agama ini bisa sangat penting ya bagi pembentukan karakter manusia? Bagaimana itu, Prof? Oh, sangat penting. Justru kalau kita mempelajari dalam akhlak itu adalah etika ya, adalah salah satu etika penting yang membentuk karakteristik seorang muslim atau muslimah. Itu adalah salah satunya itu adalah punya toleransi. Nah, sayangnya saya ini selalu mengatakan, sayangnya ajaran-ajaran yang begitu ideal seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak menjadi ajaran yang mainstream ya di masyarakat kita. Kenapa? Karena terus terang aja saya mau mengakui bahwa sebagian besar atau mayoritas ya umat Islam itu dalam beragama itu hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat hukum. Nah, selalu bicara itu hukum, itu halal, haram nggak gitu. Jadi kurang
memahami masalah etika, akhlak. Padahal seharusnya Al-Quran itu ya 80% isinya itu bicara tentang pentingnya menjaga etika. Nah ini yang kurang. Jadi umat Islam itu sedikit-sedikit itu haram nggak? Itu halal nggak? Jadi bicara tentang hal-hal yang sifatnya legal formal. Bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu apa istilahnya itu ibadah. Ibadah itu ya hal-hal yang apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Nah, terkait dengan ibadah ritual. Nah, ini yang menurut saya kekurangannya. Karena itu saya sebagai seorang yang sangat concern ya, mendorong ya umat Islam itu lebih memahami agamanya dengan benar. Karena persoalan yang paling besar ya di dalam kehidupan umat Islam ini adalah penguatan atau kelemahan literasinya itu tadi. Karena itu upaya-upaya penguatan literasi itu menjadi hal yang sangat signifikan. Baik, terima kasih Prof. Musda. Menurut Prof sendiri, kira-kira pandangan tentang sikap toleran tadi artinya yaitu hubungan manusia dengan Tuhan ya, tapi artinya bahwa konsekuensi logisnya itu bagaimana dalam hubungan antar sesama, pandangan tentang sikap beragama yang peduli terhadap sesama. Toleransi itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan, jadi toleransi itu hubungan dengan diri kita dulu. Jadi bagaimana kita dengan diri kita juga punya toleransi. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan dirimu itu nggak memenuhi keinginan kamu, misalnya seorang disabilitas atau apa lo, nggak apa-apa. Itu adalah sebuah karunia Tuhan ya yang harus dihormati, yang harus dihargai, yang harus disyukuri. Karena itu banyak orang yang nggak toleran pada dirinya sendiri loh. Itu jadi karena itu dengan diri sendiri toleran dengan sesama, toleran dengan lingkungan, ya bagaimana kita juga toleransi dengan lingkungan, jangan mengeksploitasi lingkungan. Karena itu yang penting, kata kunci di dalam toleransi itu adalah respect, penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan, apapun dia, ya siapapun dia, karena itu kata kuncinya itu respect. Terima kasih, Prof. Kira-kira ada nggak contoh konkret misalnya bagaimana penerapan contoh toleransi dalam agama Islam kepada agama yang lain? Nah, misalnya dalam bentuk apa? Contohnya begini, di dalam berpuasa, umat Islam itu kalau karena saya tidak mengklaim semua umat Islam melakukannya, seharusnya ya umat Islam itu seharusnya menghargai orang lain yang tidak berpuasa. Justru dia yang harus menghargai, bukannya kita minta penghargaan dari orang lain. Karena dengan berpuasa itu kita harus mengedukasi diri kita untuk lebih sabar, ya lebih toleran, lebih mengedepankan orang lain. Karena itu ketika kita berpuasa kita nggak boleh marah melihat orang lain yang tidak berpuasa itu makan atau yang tidak berpuasa itu melakukan hal-hal yang mengganggu ya ibadah puasa kita. Jadi mestinya kita toleran loh, dia tidak berpuasa, justru kita yang harus membangun ya toleransi terhadap orang yang tidak berpuasa. Menurut saya seperti itu. Kemudian juga yang kedua itu adalah bagaimana di dalam melaksanakan ibadah itu, misalnya kita sholat, ya kamu sholat, tetapi kamu tidak bisa dong sholat itu misalnya di jalan raya. Itu kan kamu nggak punya toleran terhadap orang-orang yang punya hak untuk menggunakan jalan raya itu. Jadi sikap toleran itu harus dibangun. Bagaimana di dalamnya itu adalah respect ya kepada orang yang berbeda dengan kita. Apakah itu beda agama, beda kebudayaan, ya beda tradisi dan sebagainya. Karena itu respect pada orang yang berbeda itu adalah kata kunci di dalam membangun toleransi dalam kehidupan bersama. Terima kasih. Kira-kira ada nggak pandangan Islam tentang makna sesama manusia yang lain dengan aku? Ada nggak kira-kira punya apa kira-kira? Kalau saya memahami nggak ada perbedaan. Jadi kita adalah sesama makhluk Tuhan. Karena itu di dalam Islam itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, tetapi juga ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Karena itu dalam buku-buku akhlak ya di dalam Islam itu diajarkan pokoknya manusia itu hanya ada dua. Kalau dia tidak saudara seagama, maka dia adalah saudara sekemanusiaan. Jadi pandangan kita terhadap orang yang berbeda itu jelas bahwa mereka itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk. Karena itu mari kita saling menghargai. Terima kasih, Prof.
satu lagi ya, bagaimana pandangan ya, artinya peduli itu bukan hanya pada manusia, berarti terhadap alam juga. Kira-kira bagaimana pandangan atau sikap peduli agama Islam terhadap alam atau lingkungan? Bagaimana itu kira-kira? Nah, dalam konteks menjaga lingkungan itu dimulai dulu dari visi penciptaan manusia. Jadi sebagai manusia itu kita diciptakan untuk menjadi apa? Khalifah fil ard. Artinya apa khalifah fil ard? Menjadi pengelola di bumi ini. Jadi kita ini loh manusia, bukan binatang yang disuruh menjadi pengelola, bukan yang lain-lain. Karena itu dalam Islam tujuan atau visi penciptaan manusia itu jelas, menjadi pengelola, khalifah. Nah, sebagai pengelola kita harus mampu memanage, mengelola. Apa yang kita manage? Diri kita dulu deh. Ya, apa yang kita manage dalam diri kita mengelola mind kita, jadi manajemen mind kita, lalu manajemen jiwa kita, jadi yang disebut dengan manajemen qalbu. Lalu yang ketiga itu manajemen syahwat. Syahwat itu spektrumnya luas. Ada syahwat kekuasaan, ya, ada syahwat terkait dengan seksualitas. Karena itu manusia itu seharusnya mampu memanage ya dirinya untuk apa? Untuk kemaslahatan semua makhluk di atas bumi ini, termasuk kemaslahatan alam semesta ini. Nah, dalam konteks inilah kita diajarkan tentang amar ma'ruf, misi ya penciptaan manusia adalah apa? Kerja apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Kerja-kerja transformasi dan kerja-kerja humanisasi. Salah satunya di antara kerja-kerja itu adalah bagaimana kamu memakmurkan alam semesta ini, menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena kamu harus memastikan bahwa generasi kamu, anak cucu kamu itu dapat mendapatkan manfaat dari alam ini seperti apa yang kamu dapatkan. Karena itu alam ini dititipkan kepada manusia, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Karena itu ya, kamu diharapkan mampu menjaga kelestariannya, mampu menjaga kesehatan lingkungan agar supaya generasi yang akan datang dapat merasakan kenikmatan ya dalam kehidupan di bumi ini seperti yang kita rasakan. Karena itu menjaga kelestarian lingkungan untuk tidak mengeksploitasinya, tidak melakukan hal-hal yang membuat alam ini rusak, itu merupakan kewajiban ya di dalam Islam. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak tips untuk membangun karakter beragama yang inklusif, toleran, dan peduli? Kira-kira ada cara-caranya bagaimana? Tipsnya apa, Prof? Kira-kira? Ya, buat saya beragama itu harusnya adalah penguatan literasi. Jadi bukan pada penguatan ritual, karena kebanyakan saya selalu mengkritisi ya pendidikan agama kita lebih berat pada pembelajaran tentang ritual, pembelajaran tentang aspek-aspek legal formal. Kita lebih kurang memberikan perhatian kepada pembelajaran tentang etika, tentang nilai-nilai. Nah, ini yang menurut saya ini kurang nih, karena itu penting sekali bagi kita semua para pemerhati pendidikan itu mengedepankan pendidikan itu pada penanaman nilai-nilai universal kemanusiaan, yaitu nilai kesetaraan, nilai keindahan, kebersihan, ya nilai kebersamaan, ya solidaritas, nilai-nilai empati, nilai-nilai toleransi dan seterusnya. Karena itu bagi saya tips-tips yang harus dikedepankan dalam pendidikan itu adalah mengedepankan nilai, bukan pada hal-hal yang sifatnya ritual dan hal-hal yang sifatnya legal formal. Karena itu penting sekali bagi saya bahwa pendidikan agama ujungnya itu adalah membangun spiritualitas, ya bukan membangun simbol-simbol, bukan membangun hal-hal yang sifatnya itu artifisial. Karena itu spiritualitas ini harus terbangun dalam diri seseorang dan itu indikasinya adalah dia memiliki empati kemanusiaan, memiliki concern pada upaya membangun perdamaian dan juga pada upaya-upaya membangun atau menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan. Itu.